Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Karuna Ngode. Saya mahasiswa dari STK IP Citra Bakti Ngada, Prodi Pendidikan Musik semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat strategi pembelajaran yang meliputi pengertian istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran, variabel pembelajaran, serta tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Satu, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang berpusat pada guru dan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran, langsung pembelajaran edukatif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran, discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran edukatif. 3. Teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang yang melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. C. Variabel pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu strategi pengorganisasian, 2. Strategi penyampaian, 3. Strategi pengelola. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip. Teori elaborasi mendeskripsikan cara-cara pengorganisasian isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum, yaitu 1. Langkah pertama dimulai dengan menampilkan epiform. Yang kedua, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epiform secara rinci. Yang berikut, pengertian strategi penyampaian. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi penyampaian atau delivery strategi adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik dan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik. Menurut Degeng, mendeskripsikan 3 komponen strategi pembelajaran, yaitu 1. Media pembelajaran, 2. Interaksi siswa dengan media, 3. Bentuk belajar mengajar. Yang berikut, penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik dan juga dapat motivasi peserta didik dengan belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan ruang lingkup dan jenis materi. Yang pertama, materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Yang kedua, secara umum sifat bahan pelajaran dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Dalam menetapkan pilihan tersebut, Nana Surjana
mengemukakan untuk memperhatikan, yaitu tujuan pengajaran, urgensi bahan, tuntutan kurikulum, nilai kegunaan, terbatasnya sumber bahan. Yang pertama, urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Yang kedua, ruang lingkup materi yang disampaikan. Hal yang diperlukan oleh guru dalam memperkirakan yang besar kecilnya materi adalah penerapan teori Gestalt. Teori tersebut menyebutkan bahwa bagian-bagian kecil merupakan satu kesatuan yang bermakna apabila dipelajari secara keseluruhan. 3. Materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran merupakan gabungan antara jenis materi yang terbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merrill membedakan isi pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Menurut pendapat Reguler dan Merrill yang dikutip oleh Newman S. Degeng dalam buku Taksonomi 1, mengemukakan paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pembelajaran, yaitu strategi pengelola, yaitu 1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. 2. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. 3. Pengelola motivasional. Yang keempat, kontrol belajar. Yang berikut tahapan instruksional atau pembelajaran. Secara umum, ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni tahap permulaan, tahap pembelajaran, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ini mulai proses pembelajaran. Yang kedua, tahap instruksional adalah tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.